Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي من توكل إليه بصدق نيته كفاه، ومن توسل إليه باتباع شريعته قربه وأدناه،
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Majelis Jumat yang Allah muliakan, layak kita bersyukur kepada Allah atas izin dan berkenannya, atas kudrah dan iradahnya, atas pertolongan dan bimbingannya. Di tengah kesibukan kita pada saat ini, kita mampu memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah kita saat ini mampu menjadi penghapus dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, sekaligus menjadi kunci keberkahan kehidupan kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Tema khutbah saat ini adalah menggunakan kekuasaan wajib lillah. Majelis Jumat yang Allah muliakan, kalau tadarus Al-Quran kita sampai surat Al-An'am, jika tadarus kita sampai surat Al-An'am, tepatnya sampai ayat 162, maka jamaah pasti akan menemukan ayat firman Allah: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau tadarus Al-Quran kita lebih lanjut lagi, maka kita akan temukan ayat yang terkait dengan ayat 162 surat Al-An'am ini. Bahkan ini tercantum di surat sebelumnya, lebih awal lagi, tepatnya di surat Al-Imran. Jamaah akan menemukan ayat kaitannya dengan bicara kekuasaan wajib lillah ini, akan menemukan ayat yang sudah sangat terkenal, bahkan di antara kita mungkin yang sudah menjadikannya sebagai ayat wiridan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha, dan seterusnya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di dalam kaidah penafsiran Al-Quran atau kaidah-kaidah memahami ayat Al-Quran, ada satu kaidah yang berbunyi: apabila ada ayat Al-Quran diawali dengan kata kun, apabila ada ayat Al-Quran diawali dengan kata kun, maka sesungguhnya ayat itu berisi tentang prinsip yang Allah tetapkan dan wajib diambil sebagai prinsip hidup setiap muslim beriman. Saya ulangi, di dalam kaidah memahami ayat-ayat Al-Quran ada satu kaidah yang berbunyi: apabila ayat Al-Quran secara redaksi diawali dengan kata kul, maka ayat itu berarti berisi tentang prinsip yang Allah tetapkan untuk diambil sebagai prinsip kehidupan setiap muslim beriman. Contoh yang paling mudah, qul huwallahu ahad. Itu adalah prinsip tauhid yang Allah tetapkan dan wajib diambil menjadi prinsip hidup setiap muslim beriman.
Maka ayat 162 surat Al-An'am yang berbunyi Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Biasanya kita terjemahkan, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku sampai wafatku adalah lillahi rabbil alamin. Sesuai dengan kaidah pemahaman ayat-ayat Al-Quran tadi, bahwa ketika ayat itu secara redaksi diawali dengan kata kun, berarti ayat itu berisi tentang prinsip yang Allah tetapkan dan wajib diambil sebagai prinsip hidup setiap muslim. Maka berarti ayat 162 ini, surat Al-An'am ini, berarti Allah menetapkan prinsip untuk kita ambil bahwa dalam hidup ini, salat kita, ibadah kita, hidup kita, sampai wafat kita adalah lillahi rabbil alamin. Nah, pemenuhan ayat ini apabila bisa konsisten bahwa salat, ibadah, hidup sampai wafat adalah lillahi rabbil alamin, maka tidak ada dalam kehidupan ini kecuali pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilakukan dalam kehidupan ini sepanjang dalam rangka lillahi ta'ala, karena Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Kalau demikian, ketemulah kita ayat pemenuhan ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Caranya beribadah kepada Allah adalah menjadikan seluruh aspek menjalani kehidupan ini adalah lillah, karena Allah. Yang kedua, ayat Qulillahumma malikal mulk. Biasanya kita terjemahkan, katakan Allahumma malikal mulk, wahai Allah, sang pemilik, sang raja, maha pemilik kekuasaan. Malikal mulki, malik itu pemilik, mulki kekuasaan. Jadi maha pemilik kekuasaan. Lalu kekuasaan Allah itu tu'til mulka man tasya, wahai Allah, engkau adalah maha pemilik kekuasaan. Dan dengan kemurahanmu, kekuasaanmu itu tu'til mulka man tasya, kemudian engkau berikan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, karena kekuasaan itu semata-mata hakikatnya adalah milikmu, yang apabila engkau berikan kepada siapapun juga itu adalah atas kehendakmu. Maka wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau pun mampu mencabut kekuasaan itu kapan saja engkau berkenan. Karena orang yang berkuasa itu memiliki otoritas, maka wa tu'izzu man tasya, dengan kekuasaan yang engkau berikan, orang itu bisa mulia. Wa tuzillu man tasya, tetapi dengan kekuasaan yang engkau berikan itu, orang yang berkuasa juga bisa terjerumus ke dalam penistaan yang luar biasa. Biyadikal khair, segala yang terbaik hanya ada di tangan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau wahai Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah ayat 26 surat Ali Imran yang diawali dengan qul. Nah,
sesuai dengan kaidah memahami ayat-ayat Al-Quran bahwa setiap ayat yang diawali dengan qul maka berarti ayat itu merupakan prinsip yang Allah tetapkan dan wajib diambil sebagai prinsip hidup bagi setiap muslim beriman. Maka berarti setiap muslim beriman perlu menanamkan prinsip bahwa kekuasaan itu semata-mata milik Allah, Maha pemilik kekuasaan. Lalu kekuasaan seperti apakah yang ada pada diri manusia? Itu ada dua sisi. Di satu sisi kekuasaan yang ada pada manusia pemberian Allah itu, satu sisi adalah karunia. Sebagai karunia patut disyukuri. Namun bukan semata-mata karunia, tetapi yang Allah berikan berupa kekuasaan itu adalah amanah, yang berarti wajib dijaga dan wajib ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah prinsip yang harus dimiliki setiap muslim beriman, bahwa kekuasaan yang dimiliki hakikatnya milik Allah, sementara ada pada dirinya adalah karunia dan sekaligus amanah. Itu prinsip yang pertama dalam ayat ini. Prinsip yang kedua, bahwa kekuasaan yang Allah berikan itu tidaklah mutlak, artinya sifatnya sementara. Oleh karena itu konteks ayat berikutnya adalah tu'til mulka man tasya, engkau berikan kepada siapa saja yang engkau kehendaki, tetapi wa tanzi'ul mulka mimman tasya, sekaligus kapanpun kekuasaan itu engkau kehendaki engkau ambil, maka pada saat itu juga terjadi kekuasaan itu akan diambil oleh Allah. Jangankan kekuasaannya, termasuk yang diberi kekuasaan yakni manusia, kapanpun Allah bisa ambil. Yang berarti bukan hanya kekuasaan yang dicabut, tapi juga edar kehidupannya akan berakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu prinsip yang kedua dalam ayat ini. Prinsip yang ketiga adalah bahwa kekuasaan yang Allah berikan itu bisa menjadikan orang itu mulia dengan kekuasaannya, tetapi kekuasaan yang Allah berikan itu juga bisa menjadikannya orang yang hina dina, tidak ada harganya lantaran salah dalam menggunakan kekuasaannya. Oleh karena itu Allah kemudian ingatkan, biyadikal khair, hanya di tanganmu wahai Allah segala kebaikan. Dari sini lalu muncul pertanyaan kaitannya topik menggunakan kekuasaan wajib lillah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Pernyataan bahwa menggunakan kekuasaan wajib lillah, biasanya kata lillah kita terjemahkan karena Allah. Tetapi dalam konteks menggunakan kekuasaan, maka menggunakan kekuasaan wajib lillah, lillah maksudnya adalah wajib libtighai mardatillah. Menggunakan kekuasaan yang Allah berikan wajib diarahkan dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang suami diberikan kekuasaan oleh Allah atas istrinya, tetapi di dalam menggunakan kekuasaan atas istri itu hendaklah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Maka haram hukumnya menggunakan kekuasaan di luar yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang presiden, Allah berikan kekuasaan, wa tu'til mulka man tasya. Allah berikan kekuasaan kepada seorang presiden atas seluruh rakyat. Tetapi dalam menggunakan kekuasaan itu harus sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lahirlah hukum haram menggunakan kekuasaan bagi seorang presiden terhadap hal-hal yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang direktur perusahaan diberikan kekuasaan oleh Allah, maka seorang direktur perusahaan di dalam menggunakan kekuasaannya
perlu mengetahui manakah yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Haram bagi seorang direktur menggunakan kekuasaannya atas perusahaan di luar yang dikehendaki Allah, di luar yang diridai oleh Allah. Disinilah kemudian pentingnya ilmu. Bagian-bagian manakah yang dikehendaki Allah dalam menggunakan kekuasaan itu, dan bagian-bagian manakah yang tidak dikehendaki oleh Allah. Disinilah pentingnya pengetahuan dan wawasan. Bagian-bagian manakah menjalankan kekuasaan yang diridhoi oleh Allah, dan bagian-bagian manakah yang tidak diridhoi oleh Allah. Mengapa pertanyaan ini menjadi penting dalam rangka hasanah dunia dan hasanah fil akhirah? Barang siapa yang di dunia ini, setinggi apapun kekuasaannya, apabila di dalam menjalankan kekuasaan itu tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah, tidak sesuai dengan yang diridhai Allah, pasti tidak akan bisa mewujudkan hasanah dunia, apalagi hasanah akhirat. Siapapun juga pemimpinnya. Oleh karena itu menjadi sangat penting bahwa karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kehidupan ini termasuk di dalamnya semua ibadah dalam hidup ini adalah karena Allah. Maka kekuasaan yang ada dalam kehidupan ini wajib lillah. Lillah adalah untuk menggapai ridha Allah. Siapapun yang mendapatkan kekuasaan dari Allah wajib menggunakannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah, dan haram hukumnya menggunakan kekuasaan di luar yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua menggunakan kekuasaan wajib lillah, tidak ada tujuan lain kecuali hasanah dunia, hasanah akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu, majelis Jumat yang Allah muliakan, setelah kita mengetahui bahwa kekuasaan apapun yang ada pada diri kita itu adalah pemberian Allah, harus digunakan untuk menggapai ridha Allah, maka PR bagi kita semua adalah mendalami lebih dalam lagi, mengembangkan wawasan kita, menambah pengetahuan kita, mana-manakah yang diridai Allah dan aspek-aspek manakah yang tidak dikehendaki Allah. Ketika akan menjalankan kekuasaan, apakah itu kekuasaan sebagai kepala rumah tangga, apakah kekuasaan sebagai kepala negara, apakah kekuasaan terhadap perusahaan, sebelum menggunakan kekuasaan itu layak dan harus bertanya, ridhokah Allah dengan yang saya jalankan? Apabila pertanyaan itu tidak ada, maka menunjukkan kalbunya belum cerdas. Oleh karena itu, PR bagi kita semua, setiap akan melakukan segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan kita, kewenangan kita, layak kalbu kita secara jernih berani bertanya, ridhokah Allah dengan yang akan saya jalankan? Di situ pentingnya kemudian Al-Quran memberikan jalan keluar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak paham bahwa yang saya jalankan ini, menjalankan kekuasaan ini diridhoi Allah atau tidak, Al-Quran memberikan jalan keluar. Jika tidak paham tentang itu, karena ilmunya terbatas, kedalaman agama itu terbatas, fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada yang ahli. Itu jalan keluar yang diberikan oleh Al-Quran. Sehingga bertanya kepada ahli adalah bagian dari akhlak Qur'ani, dan itulah dalam rangka menggunakan kekuasaan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kita kemampuan untuk melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fil warham wa anta khairul rahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha mastata'tum liqaulihi ta'ala wattaqullaha la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا والمسلمين فإنك غفور رحيم واعف عنا والمسلمين فإنك عفو كريم وتب علينا والمسلمين فإنك أنت التواب الرحيم. وارحمنا والمسلمين يا الله فإنك خير الراحمين وانصرنا والمسلمين يا الله فإنك خير الناصرين وارزقنا والمسلمين يا الله فإنك خير الرازقين وسلمنا والمسلمين يا الله فإنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا يا الله في أعمالنا وبارك لنا يا الله في رزقنا وبارك لنا يا الله في أولادنا وذرياتنا وبارك لنا يا الله في كل ما أعطيتنا وسلمنا وأولادنا وذرياتنا ومن معنا إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا في الصحة والعافية. اللهم طول عمرنا في الصحة والعافية. اللهم طول عمرنا في الصحة والعافية وطول عمرنا في النجاح والسلامة وطول عمرنا يا الله في الخير والسلامة وحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل لا إله إلا الله واجعلنا وذرياتنا من أهل لا إله إلا الله واجعلنا وذرياتنا يا الله من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا